Dan kita melihat ya kondisi bangsa juga sedang begini ya, maksudnya lagi agak susah juga gitu ya, mendengar berita yang ini dan itu, udah puyeng deh di kantornya udah puyeng ya udah kita ketawa bersama aja gitu. Yang penting kalau misalnya dituduh gila aja bareng-bareng kan gitu. Tapi akhirnya bagaimana bisa mengumpulkan begitu banyak orang yang stres ya? dengan kerelaan bergabung, ayo ketawa bareng itu gimana caranya Mbak Maya? Jadi memang tadi kita pas off air juga sempat membahas ya, orang kalau pas lagi stres gitu ya, di berat, ujung-ujungnya jeprutnya ya ketawa gitu ya, habis mau diapain lagi gitu ya. Nah, kenapa akhirnya kita ngumpulin? Dulu sih sebetulnya kita memulainya sudah lama ya, dari tahun 2003 gitu. Jadi pesta rakyat namanya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya sempat berhenti juga. Nah, orang-orang yang masyarakat yang pernah ngikut gitu langsung nanya, kok kita nggak ngumpul lagi sih, kita pengen ketawa lagi. Akhirnya mulai tanggal Oktober 2011 kita memulainya kembali dengan Klub Ketawa Ceria Indonesia. Saya mau ke dokter Arya dulu. Dokter, kenapa kita harus ketawa? Kalau dari segi medis, apa manfaatnya? Mungkin kalau kita lihat, kalau dari segi medis berarti kita mengecilkan ketawa itu sendiri. Padahal ketawa sebenarnya adalah hak asasi manusia sejak dia lahir. Begitu bayi lahir, nangis ya? Iya. Lahir kan kita nangis dulu. Coba kita tanya bayinya pada waktu ketawa pada kita, apakah ada alasan? Nggak ada kan? Iya. Nah, berarti kalau kita masukkan ke terapi, sebenarnya kita mengecilkan. Padahal sebenarnya tertawa itu hak asasi kita. Cuma orang dewasa penelitiannya itu makin rendah nilai ketawanya, 10 sampai 25 aja nggak pernah sehari. Sehingga kena penyakit jantung dan sebagainya karena kita kurang tertawa. Kita sekarang masukkan ke terapi ya, nggak apa-apa. Tapi inti dasarnya adalah tertawa itu harus untuk membuat kita menjadi lebih ceria. Karena kalau menghadapi traffic tadi pagi, ya kan kalau kita nggak ketawa stres loh. Malah ada satu peneliti dari psikolog, dia bilang begini, apakah sekarang kita tentukan apakah kita tertawa dulu baru bahagia, ataukah kita bahagia lalu kita tertawa? Itu yang mana kira-kira dulu nih? Itu yang mana kira-kira? Sepertinya bisa dua-duanya ya. Yang penting tertawa. Ya tentunya kita bahagia karena kita tertawa. Bukan kita tertawa karena kita bahagia. Jadi belum tentu kan orang bahagia kan bisa aja diem. Tapi kalau kita dengan tertawa, memancing tertawa, kita akan menjadi bahagia. Sehingga timbullah keceriaan. Akhirnya semua masalah walaupun macetnya bagaimana, BT-nya di sini bagaimana, ya tetap jalan lancar. Saya percaya karena dari tadi lihat Mas Didit nggak berhenti-berhenti ketawa. Dia nggak pernah nutup ya. Nggak pernah nutup. Tapi bicara soal ketawa kan pastinya biasanya kita spontan ya, melihat sesuatu yang lucu, mendengar yang lucu baru ketawa. Tapi kalau nggak ada yang lucu gimana? Kalau di memancing untuk ketawa ya? Nah, ini yang menariknya adalah kita kan seringnya kalau ketawa tuh mentertawakan sesuatu ya, tetapi kita seharusnya tertawa bersama. Nah, menariknya adalah otak kita tuh tidak bisa membedakan ketika kita tertawa bohongan sama ketawa beneran. Jadi istilahnya seperti ini dalam bahasa Inggris, fake it till you make it gitu. Fake it till you make it. Wow, ini juga bikin ketawa ya. Interpretasinya mungkin. Kemudian terus jadi ketika misalnya kita lagi sedih aja ya, memang kan kalau orang lagi sedih susah diharapkan untuk tertawa. Tetapi suruh aja dia ketawa bohongan deh, nggak apa-apa gitu. Soalnya gimana ya, ketawa itu it won't change your life, tapi it will change you gitu. Tidak akan, permasalahan kita gitu-gitu aja, tetapi akan merubah kita sehingga kita akan menghadapi permasalahan itu dengan lebih ringan. Nah, jadi kalau dipaksakan ketawa, biasanya otot-otot perut ini ya, jadi nanti dokternya bisa jelasin ya, jadi agak ringan gitu, ringan sehingga ada yang menggelitik di dalam itu, akhirnya si sarafnya itu, si saraf otak langsung berikan perintah, suruh ketawa nih gitu. Coba sekarang coba langsung. Jadi gimana? Dian biasa bantu teman-teman. Soalnya saya sendiri kan nggak seru ya. Semua yang hadir di ruangan ini satu-satunya larangan sekarang udah tidak ketawa. Jadi semua harus ketawa. Dengar ya. Saya rela deh. Termasuk kameramen juga ya. Mungkin di belakang ada yang mau gabung nggak ya? Silakan ada yang nggak. Kita mau sambil berdiri aja kan? Berdiri nggak boleh. Ayo. Jadi karena rumusnya tadi fake it till you make it. Semua yang di sini akan ngerasain gimana rasanya ketawa kalau udah lewat 2 menit, itu nggak bisa berhenti loh.
Oh Dan ya? dia akan mengeluarkan sebuah hormon yang luar biasa buat kesehatan dan kebahagiaan kita. Jadi mohon bantuannya untuk tertawa 2 menit aja nggak berhenti. Ini kita kalau misalnya dimasukin ke kepala dulu, kalau dipikir logis dulu, kita udah Nggak nolak, ketawa. udah nggak mungkin ya. Tapi percayalah, hanya orang waras yang ketawa barengan karena orang gila aja yang ketawanya sendiri. Oh, jadi ini termasuknya kita masih waras ya. Iya benar. Waras. Jadi kalau ketawa Tapi Mas, bareng gitu. tapi Mas ini karena di sini cuma kita doang, belakang enggak, berarti kita berenam yang gila. Bisa loh dibilang kayak gitu nanti. Bersama. Enggak apa-apa, oke, Penting oke. ada temennya. Oke, jadi udah nih. Sekarang kita akan coba dengan senyum dulu sedikit. Oke. Oke, senyum. Jangan ketawa dulu, senyum dulu. Oke, sekarang agak dibuka sedikit giginya. Giginya aja ya, yang lain jangan dibuka ya. Oke, sekarang keluarin suara ketawa sedikit aja. Kalau saya punya volume di sini, kalau saya Gak bisa. Pasti udah langsung ketawa-ketawa. kalau lebih